Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat yang soleh dan soleha, semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita akan membahas subtema 1 PB 3 dan 4. Simak dengan baik ya. Halo anak-anak, selamat berjumpa kembali. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenal magnet, tentang pengertian, bentuk, dan sifat-sifat magnet. Anak-anak, pernahkah kalian melihat kompas? Kompas adalah alat penunjuk arah yang menggunakan magnet. Pada saat melakukan kegiatan perkemahan, biasanya kita dapat menggunakan kompas tersebut. Dalam sebuah kompas terdapat sebuah magnet yang selalu menunjuk arah utara dan selatan. Nah, dengan adanya kompas ini diharapkan ketika kita berkemah kita tidak akan tersesat ya. Kita akan mulai pembahasan pengertian tentang magnet. Magnet adalah benda yang dibuat dari besi atau baja yang dapat menarik benda-benda dari bahan tertentu. Magnet dapat digunakan pada beberapa benda yang kita gunakan sehari-hari. Misalnya, hiasan tempelan kulkas, pintu kulkas, penutup tempat pensil, dan kompas. Anak-anak, magnet memiliki kekuatan gaya tarik yang berbeda pada bagian-bagiannya. Gaya tarik magnet ini dinamakan juga gaya magnet. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Gaya magnet terkuat berada di kedua kutubnya, sedangkan gaya magnet paling lemah ada pada bagian tengah magnet. Berdasarkan cara terbentuknya, magnet dapat dibedakan menjadi dua, yaitu magnet alam dan magnet buatan. Magnet alam terjadi secara alami, misalnya magnet bumi. Sedangkan magnet buatan adalah magnet yang sengaja dibuat oleh manusia. Berikut ini adalah bermacam-macam bentuk magnet, misalnya magnet batang, magnet silinder, magnet jarum, magnet ladam, dan magnet lingkaran. Anak-anak, seperti kita ketahui bahwa magnet memiliki dua jenis kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Berikut ini adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh magnet tersebut. Yang pertama, kutub magnet yang sejenis atau senama jika didekatkan akan tolak-menolak. Kedua, kutub magnet yang berbeda-beda jenis atau tidak senama jika didekatkan akan tarik-menarik. Ketiga, gaya tarik atau tolak magnet paling besar terletak pada kutub-kutub magnet. Dan yang keempat, magnet dapat menarik benda-benda yang terbuat dari logam seperti besi baja dan nikel. Demikian anak-anak, kita telah belajar pengertian, bentuk, dan sifat-sifat sebuah magnet. Semangat. Mencermati petunjuk dan isi formulir. Anak-anak, perhatikan percakapan berikut ini. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Bu. Ada yang bisa kami bantu? Perkenalkan, saya Bu Tika. Saya ingin menyekolahkan anak saya di SD ini. Apa saja syarat-syaratnya ya, Pak? Baiklah, Bu. Syarat-syaratnya, Ibu harus mengisi formulir terlebih dahulu. Mengisinya harus sesuai petunjuk yang ada di formulir tersebut.
Lalu ibu juga harus melampirkan beberapa berkas. Baik, Pak. Nah, ini dia formulirnya. Ibu pelajari dulu, setelah itu ibu isi, baru ibu bisa mengumpulkannya di sekolah kami. Baik, Pak. Akan saya pelajari dulu. Terima kasih. Nah, anak-anak, sekalian pasti sudah menyimak percakapan tadi, bukan? Sekarang ayo menjawab pertanyaan. Pertanyaannya adalah: 1. Mengapa Butika ke sekolah? 2. Apa yang harus dilakukan Butika? Kita bahas sama-sama ya. Butika ke sekolah untuk mendaftarkan anaknya. 2. Butika harus mengisi formulir terlebih dahulu. Di video kali ini kita akan membahas formulir. Simak terus videonya ya. Nah, adapun materi yang akan kita bahas adalah: 1. Pengertian formulir. 2. Tujuan formulir. 3. Petunjuk pengisian formulir. Dan 4. Membuat formulir. Kita bahas satu-satu ya. Kita mulai dari pengertian formulir. Formulir adalah sebuah kertas yang berisi beberapa pertanyaan yang harus diisi. Gambar yang ada di layar kalian ini merupakan contoh formulir pendaftaran siswa baru. Formulir juga disebut dengan borak. Formulir merupakan alat untuk merekam atau mendapatkan informasi. Formulir berisi identitas diri dan keperluan orang tersebut. Hal penting dari pengisian formulir adalah mengisi dengan data yang sebenarnya. Dengan formulir, pengisian data akan seragam dan menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Kita masuk materi kedua, tujuan formulir. 1. Mempermudah pencatatan data. Dengan formulir, maka sekolah ataupun lembaga tidak akan kesulitan dalam mencatat data, karena data yang dikumpulkan hanya data yang ada di formulir itu saja. 2. Untuk mempercepat kegiatan administrasi. Dengan formulir, maka pihak-pihak yang berkepentingan dengan formulir itu bisa mengisi secara bersamaan. Yang ketiga, untuk mendapatkan data yang akurat. Nah, dengan formulir ini, maka orang tua atau pihak manapun akan mengisinya dengan akurat. Materi yang ketiga, petunjuk pengisian formulir. Supaya orang yang mengisi formulir tidak mengalami kesulitan, diperlukan petunjuk pengisian formulir. Orang yang akan mengisi formulir harus membaca petunjuk pengisian ini. Petunjuk ini biasanya ditulis di bagian bawah formulir. Nah, anak-anak, ini contoh petunjuk pengisian formulir. Kita lanjutkan ya. Materi yang keempat, membuat formulir. Adapun langkah-langkah untuk membuat formulir adalah: 1. Tentukan tujuan formulir dibuat. Misalnya untuk pendaftaran siswa baru, untuk pendaftaran anggota ekstra pramuka, dan lain sebagainya. 2. Tentukan data yang ingin dicatat atau direkam. Misalnya nama siswa, alamat, tempat tanggal lahir, dan lain sebagainya. 3. Buat petunjuk pengisiannya. 4. Periksa kembali formulir yang sudah kalian buat. Seconds.
kepanjangannya adalah Southeast Asian Games. Dalam bahasa Indonesia disebut juga Pesta Olahraga Asia Tenggara. SEA Games tersebut adalah merupakan ajang olahraga yang diadakan setiap 2 tahun dan melibatkan 11 negara Asia Tenggara. Peraturan pertandingan di SEA Games di bawah naungan Federasi Pesta Olahraga Asia Tenggara. Dalam bahasa Inggris disebut Southeast Asian Games Federation. Logo Federasi Pesta Olahraga Asia Tenggara seperti ini. Kemudian ini adalah logo SEA Games ke-26 yang diselenggarakan di Indonesia pada tahun 2011 di Jakarta dan Palembang. Pesta olahraga yang lebih besar adalah Asian Games. Pesta olahraga negara Asia ini diselenggarakan setiap 4 tahun sekali. Kita hanya sebagian kecil dari Asia, ya, Asia Tenggara ini. Maka yang merupakan kerjasama ASEAN itu SEA Games. Pengaruh SEA Games, kita mengacu pada penyelenggaraan SEA Games ke-26 di Indonesia pada tahun 2011. Ya, kalau kita mengamati maka ada pengaruh SEA Games terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yang pertama, adanya kesempatan kerja atau banyaknya kesempatan kerja. Hal ini berkaitan dengan penyelenggaraan SEA Games, mulai dari persiapan hingga berakhirnya penyelenggaraan SEA Games ini. Misalnya saja ada yang membutuhkan jasa penerjemah, sopir, penari, pekerja seni, pelatih, bahkan juga tukang urut, agen tiket, dan sebagainya. Yang kedua, mendatangkan devisa negara. Hal ini karena para atlet, kru, supporter, dan hal lainnya yang mendukung berdatangan dari berbagai negara di Asia Tenggara datang ke Indonesia. Yang ketiga, adanya pendapatan nasional dan pendapatan perorangan. Hal ini dapat dilihat dari adanya penjualan tiket, atribut, restoran, hotel, pemandu wisata, dan sebagainya. Itu ulasan pada kali ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat dan tetap sehat. Hai guys, kali ini saya akan bahas tentang wirausaha. Jadi, apa itu wirausaha? Wirausaha adalah seseorang yang melakukan suatu usaha untuk mendapatkan keuntungan, di mana dalam prosesnya bisa menciptakan sesuatu yang kreatif, inovatif, dan memiliki manfaat lebih. Perilaku atau sikap yang harus dimiliki oleh wirausahawan. Yang pertama, memiliki rasa percaya diri. Artinya, seorang wirausahawan harus mempunyai sifat optimis terhadap pekerjaannya. Teguh pendiriannya, tidak bergantung pada orang lain. Yang kedua, berorientasi pada tugas dan hasil. Artinya, wirausahawan harus haus akan prestasi dan berorientasi pada laba atau hasil. Yang ketiga, pengambil resiko. Dalam hal ini, wirausahawan harus berani dalam mengambil resiko dan harus yakin atas semua konsekuensi yang akan didapatkannya. Yang keempat, kepemimpinan. Artinya, wirausahawan harus bertingkah laku sebagai pemimpin, dapat menanggapi saran-saran dan kritik, dapat bergaul dengan orang lain. Kelima, keorisinalan. Artinya, seorang wirausahawan harus mempunyai sifat inovatif, kreatif, dan fleksibel, serba bisa dan mengetahui berbagai hal, mempunyai banyak sumber kemampuan. Yang keenam, seorang wirausahawan harus berorientasi pada masa depan. Artinya, optimis memandang masa depan, di samping harus memikirkan apa yang dilakukannya saat ini. Jadi, itu adalah contoh sikap atau perilaku seorang wirausahawan. Terima kasih.